Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dari sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching pada hari ini, yaitu nanti Pak Manaf akan menjadi coach dan Ibu Rafika akan menjadi coachee. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Manaf. Ya, silakan Bu Iwin. Iya, dari percakapan kali ini, kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan oleh Bapak kepada coaching? Terima kasih Bu Iwin. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, present, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Baik, jadi Bapak kompetensinya akan memberikan kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot kepada coaching. Untuk selanjutnya terkait dengan eh, kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam mengobservasi dari kucing itu sendiri apa, Pak? Ya, khusus untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu, karena dengan pertanyaan berbobot kita bisa menggali kompetensi kunci untuk senantiasa dapat menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, tujuan ketercapaian yang akan dicapai dalam percakapan kucing kali ini seperti apa, Pak? Ya, tujuannya adalah saya akan mengajukan pertanyaan berbobot untuk supervisi akademik kepada Bu Vika sebagai coaching untuk menggali semua potensi yang ada pada Bu Vika. Bu Vika Baik, ya benar. ya. Baik. Semoga percakapan pada kali ini sesuai dengan kucing, tentunya melalui alur kita ya, Bapak, bisa berjalan dengan lancar. Silahkan eh, adakan percakapan dengan Ibu Rafika. Terima kasih banyak, Ya, Bapak Mana. terima kasih Bu Wiwin. Iya. Assalamualaikum Bu Vika. Salam, Waalaikumsalam Pak Manaf. Ya, gimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah baik sekali. Ya, untuk bincang-bincang kali ini eh, kita akan mengadakan bincang-bincang tentang apa Bu Vika? Saya ingin berbincang tentang cara memanage pekerjaan Bapak, karena saya dalam 2 minggu ini merasa keteteran sekali tentang tugas-tugas saya. Oh, terima kasih Bu Vika. Bu Vika akan bincang-bincang tentang tugas atau apa curhat tentang tugas yang keteteran Benar, Bu Vika ya. iya. Ya, ini adalah salah satu juga masalah supervisi akademik juga karena ini mengenai tugas-tugas Ibu ya. Kemudian nanti apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang ini bersama saya? Yang saya harapkan saya bisa menemukan cara untuk memanage pekerjaan saya sehingga saya tidak merasa keteteran seperti sekarang, Bapak. Apa yang ingin dicapai untuk Ibu Vika tentang nanti yang kita bicarakan nanti? Yang ingin dicapai saya lebih terorganisir dalam mengerjakan tugas sehingga tidak ada tugas yang tumpang tindih dan akhirnya membuat saya eh, kelabakan, keteteran di akhir. Dari tugas yang Ibu kerjakan itu, kalau Ibu buat level atau skala 1 sampai 10, kira-kira tugas Ibu yang sudah dikerjakan itu di level berapa? Yang sudah dikerjakan, Ya,
Kalau sekarang Pak di level 7. Kemudian apa yang diharapkan, yang ingin diharapkan, yang ingin diharapkan? Yang ingin diharapkan itu Pak, karena kan saya biasanya nggak keteteran Pak. Jadi saya kalau mengerjakan tugas itu mesti on track. Ya di skala 9 lah, meskipun tidak 10 tapi di skala 9. Tapi entah kenapa 2 minggu ini saya merasa kinerja saya itu turun sampai di skala 7. Ya, berarti nanti Ibu dari skala 7 ingin mendapatkan di skala 9 yang ingin hampir tuntas gitu ya Bu ya. Ya. Benar, benar. Dari kondisi tersebut apa yang apa yang Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Mungkin yang bisa saya lakukan itu membuat skala prioritas mungkin Bapak ya. Mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan mana yang bisa saya nomor 2-kan atau saya tinggal gitu. Oh ya, Ibu akan mengerjakan skala prioritas atau yang paling urgent itu Bu yang ya, mungkin benar. yang duditnya atau yang prioritasnya yang didahulukan yang paling penting gitu ya Bu ya. Iya Pak. Yang paling penting adakah hal lain yang ingin adakah hal lain yang ingin dilakukan Ibu? Semacam note pengingat, misalkan hari ini ngerjakan apa, mungkin sepertinya itu akan membantu saya mungkin Pak. Untuk mewujudkan apa yang diharapkan, apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh Ibu, kira-kira kekuatan apa aja yang dapat mendukung keberhasilan Ibu? Kekuatan yang saya miliki, saya rasa saya tepat waktu. Jadi kalau misalkan saya itu sudah punya pengingat, maka saya akan melakukan itu. Saya akan menyelesaikan sampai tuntas. Terus saya juga apa Pak ya? Disiplin. Kalau misalkan saya sudah tahu urutannya, sepertinya saya disiplin untuk melaksanakan itu. Ya. Oh ya. Ibu akan yang pertama melakukan skala prioritas, yang kedua membuat catatan-catatan yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang Ibu sampaikan tadi adalah komitmen ya. Komitmen untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Dari hal tersebut, apakah yang Ibu lakukan untuk keberhasilan tersebut, siapa saja yang bisa mendukung atau yang bisa diberi bantuan atau minta bantuan untuk pekerjaan Ibu itu? Misalkan Ibu mentok, itu siapa saja yang bisa Ibu curhat atau bisa memberikan solusi untuk ketercapaian Ibu itu? Selama saya bisa ngerjakan sendiri, sepertinya saya tetap mengandalkan saya sendiri, Pak. Tapi kalau sudah saya mentok, seperti yang disampaikan Pak Wanaf, saya membutuhkan bantuan dari teman dekat rekan kerja. Oh ya, berarti teman dekat juga berpengaruh untuk menyelesaikan tugas-tugas Ibu ya. Dari hal yang kita bicarakan tadi Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan terhadap permasalahan Ibu mulai dari awal sampai solusi yang Ibu sampaikan tadi? Yang dapat saya simpulkan, saya di awal itu mendapatkan suatu kondisi masalah di mana
2 minggu ini saya merasa saya keteteran sekali dengan tugas-tugas saya, tugas sekolah maupun tugas pendidikan guru penggerak ini. Terus dari percakapan ini sepertinya saya menemukan pandangan apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, membuat skala prioritas. Yang kedua, mulai membuat jadwal harian apa yang harus saya lakukan. Dan ketiga, meminta bantuan rekan sejawat. Oh ya, terima kasih. Sekarang setelah apa yang Ibu yang telah Ibu uraikan tadi tentang permasalahan serta apa yang Ibu harus lakukan itu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya tentu saya lebih lega gitu Bapak ya. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah saya selama 2 minggu ini. Dan akan saya lakukan apa yang sudah saya tulis tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Ya mungkin itu yang bisa saya bincang-bincangkan dengan Ibu tentang permasalahan, tentang unek-unek dan tentang apa yang menjadi beban Ibu Vika. Ya, ya Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga bisa membantu Ibu Vika. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Alhamdulillah Bapak Manaf, percakapan coaching yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik. Ada pertanyaan ya ini. Setelah mengadakan percakapan coaching tadi itu, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang telah diinginkan itu seperti apa, Bapak? Indikator yang telah tercapai adalah saya sudah bisa menggali potensi yang ada pada Bu Vika sehingga beliaunya bisa menyampaikan unek-unek serta bisa memberi solusi sendiri tentang permasalahan yang ada pada Bu Vika. Ya, jadi Kuci sudah mendapatkan solusi dari percakapan tadi ya Bapak. Kemudian apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan dari hasil Kuci yang sudah dilakukan tadi? Diulang Bu, tadi ada gangguan. Ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melalui percakapan kucing yang telah dilakukan tadi, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah ingin mengembangkan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi yang ada pada coaching agar lebih baik dan dapat menyelesaikan sendiri. Baik, berarti Bapak akan memberikan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan yang bobot kepada Kuci agar potensi yang ada di Kuci itu bisa keluar ya dan tergali lagi. Demikianlah Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bapak Manaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Wiwin, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Rafika. Baik Bu Wiwin, untuk kesempatan kali ini Bu Wiwin akan melaksanakan proses coaching, begitu Bu ya? Ya, betul. Nah, sebelum Bu Wiwin melaksanakan proses coaching kali ini akan dinilai menggunakan rubrik penilaian coaching dengan 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Sebelum melaksanakan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Wiwin? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang bobot kepada Kuci. Oke, baik. Yang kompetensi mana Bu Wiwin yang akan lebih spesifik untuk dikembangkan dan diterapkan dalam proses coaching kali ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu di bagian identifikasi, karena nanti di bagian identifikasi itu saya akan menggali potensi, akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, di mana nanti Kuci akan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan. Oke. Jadi untuk indikator keberhasilan atau ketercapaian kompetensi tersebut apa Bu Wiwi? Tujuannya yaitu saya akan memberikan solusi yang terbaik kepada Kuci, menggali potensi yang ada dalam diri Kuci, tentunya melalui alur tirta, yaitu saya akan merumuskan tujuan secara umum kepada Kuci saya, kemudian mengidentifikasi dan selanjutnya memberikan rencana atas aksi yang telah Kuci lakukan, kemudian Kuci bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi aksi nyatanya. Baik, saya rasa untuk observasi kali ini sudah sangat baik. Bu Wiwin bisa melaksanakan proses coachingnya. Baik, terima kasih Bu Rafika. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Manaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwin. Iya, bagaimana kabarnya Bapak Manaf? Alhamdulillah baik-baik saja dan sehat selalu, termasuk Bu Wiwin. Iya, ini saya perhatikan sepertinya Bapak Manaf agak sedih dan murung. Mungkin ada hal atau yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini ya Bapak. Memang benar Bu Wiwin, saya sekali setiap ngajar itu agak gini gimana ya, sedih, apa itu istilahnya kalau yang sekarang itu ya, apa istilahnya itu ya, Galau? galau ya, galau. Karena saya kan pengajar matematika, di kelas saya ajar itu ternyata banyak yang kurang senang belajar matematika itu, Bu. Iya, baik Bapak, sebelum Bapak Itu yang buat menceritakan saya hal sedih. yang Bapak terjadi masalah, apa yang akan menjadi tujuan Bapak dari percakapan kali ini? Saya akan yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana nantinya anak-anak itu bisa senang belajar matematika gitu. Baiklah Bapak. Baik, nah, setelah ini silakan Bapak bercerita apa yang menjadi keluh kesah Bapak. Dan saya siap menjadi pendengar yang baik. Ya. Terima kasih Bu Wiwin. Iya Bapak. Memang ini yang akan saya ungkapkan kepada Bu Wiwin. Alhamdulillah ini ada waktu untuk mengungkapkan perasaan saya. Waktu saya ngajar itu, Bu Wiwin, setiap saya ngajar ada sebagian bahkan apa ya, setengah, kurang dari setengahnya lah, yang tidak senang matematika. Nah, saya itu uh, bingung memulainya. Karena anak-anak sudah dasarnya tidak senang, maka setiap pelajaran saya itu ada yang tidak dengarkan, ada yang bicara sendiri, ada yang bergurau. Nah, itu saya bingung bagaimana untuk membuat kondusif uh, pembelajaran saya itu untuk pelajaran matematika. Iya. Jadi ini ceritanya Pak Manaf ini mengajar matematika begitu ya Bapak ya. Terus Ya, ada sebagian murid yang tidak menyukai tentang mata pelajaran yang Bapak ajarkan. Terus Bapak ya, ini menginginkan kondusif mulai dari mengajar ataupun hasil yang akan dicapai kepada murid-murid tersebut. Kalau ya. boleh tahu ini mengapa alasannya murid-murid tersebut itu tidak menyukai pelajaran matematika? Ya. Yang pertama karena anak-anak itu tidak senang hitung-hitungan, Bu. Tidak senang hitung-hitungan. Jadi yang yang membuat tidak senang itu pertama yang membuat hitung-hitungan itu. Jadi anak-anak itu malas dan gimana ya? Pokoknya anak-anak itu
nggak mau ruwet sama hitung-hitungan itu. Oh, berarti anak-anak Ya, itu tidak mau ribet, tidak mau berpikir lebih panjang, apalagi tentang hitung-hitungan begitu ya, Bapak. ya. Eh, untuk selanjutnya ini, eh, apa yang Bapak akan lakukan agar anak-anak atau murid-murid Bapak ini menyukai pelajaran yang Bapak ajarkan? Otomatis kan ini pelajaran matematika ini kan sangat penting ya, Bapak. Kalau umpamanya anak-anak tidak mengikuti, kan bisa berefek pada perkembangan dan pembelajaran mereka. Iya, iya. Yang saya lakukan itu, Bu, begini. Yang pertama, ini yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan ini nanti tercapai. Yang pertama adalah eh, akan mengadakan atau akan membuat metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama dengan membuat game atau pelajaran yang apa yang permainan gitu Bu, permainan matematika gitu. Itu yang saya lakukan pertama kali. Apakah anak-anak biasanya anak-anak itu suka bermain Bu, suka game, suka bermain. Nah, itu nanti yang ingin saya lakukan seperti itu Bu, biar anak-anak senang matematika. Berarti Bapak akan memberikan permainan dalam pembelajaran seperti game agar pembelajaran yang Bapak ajarkan itu bisa menarik perhatian dari murid Bapak ya. Ya. Sejauh ini kalau dimasukkan ke dalam skala antara 1 dengan 10, ini Bapak ini berkisar di angka yang mana, Bapak? Kalau saya masih 6 Bu, masih 6, belum semuanya, belum semuanya apa tercapai. Jadi 6, 6 Baik. di level 6 yang bisa saya kira-kira itu tercapainya saya dalam pembelajaran saya. Baik. Dari angka 6 tentunya kan masih punya keinginan untuk dikembangkan begitu. Untuk itu Bapak akan mencapai ke angka yang mana? Yang angka keberapa yang ingin Bapak Ya. capai untuk selanjutnya? Kalau saya pinginnya ke 9 Bu, ke 9. Anak bisa walaupun tidak 100% ya semuanya senang gitu Bu. Senang semuanya termasuk nanti hasilnya juga baik Baik, asesmennya. baik. Dari kasus yang Bapak hadapi sekarang ini, siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran ini, Bapak? Yang pertama Ibu bukan hanya uh, apa teman teman sejawat yang mengajar matematika, saya akan konsultasi bagaimana cara membuat permainan dalam matematika. Yang kedua, buku pelajaran yang menarik, bukan hanya angka-angka, tetapi juga bisa yang berupa gambar-gambar gitu, Bu. Karena biasanya anak itu suka gambar. Yang ketiga, dengan media, Bu. Dengan media, bisa media game, board, atau puisis, atau apa itu namanya, Kahoot, ya, atau puisis. Biasanya kalau anak-anak senang game itu biasanya di Wordwall, Bu. Wordwall itu sudah senang anak. Nah, saya akan terapkan itu. Ya, baik, Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak sendiri. Eh, yang jadi pertanyaan lagi ini, Bapak, eh, sud- kapan akan hal itu akan Bapak laksanakan? Apakah sudah berjalan atau Bapak akan memulainya? Saya akan memulainya dengan Wordwall atau game-game matematika yang lain. Oke, Bapak. Ini Bapak ternyata sudah bisa memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang sudah Bapak hadapi. Kira-kira harapan Bapak apa, Pak, agar permasalahan ini mendapatkan solusi yang terbaik? Yang pertama harus ada media pembelajarannya, Bu. Yang kedua itu harus ada laptop atau media infocus atau apa namanya itu proyektor. Kemudian Rektor, anak-anak bisa dipinjamkan tentang ini Bu, apa laptop atau
atau notebook yang bisa mengakses permainan itu. Baik, jadi permasalahan ini memang aslinya cukup rumit, tapi bisa diatasi. Bapak sudah mempunyai kiat-kiat yang sangat menarik agar pembelajaran yang Bapak lakukan bisa menjadi menarik perhatian dari murid, mulai dari penyediaan sarana, prasarana, infokus, proyektor, berbagai macam permainan yang Bapak masukkan ke dalam pembelajaran Bapak. Baik Bapak, ini sebenarnya sudah bagus ya Bapak. Semoga Bapak eh, yang Bapak harapkan ke depan bisa lebih tercapai lagi. Amin, amin, amin. Sekarang setelah mengadakan percakapan begini, apa yang Bapak rasakan? Saya bahagia sekali, Bu, karena yang pertama saya bisa menyampaikan ide-ide, saya menyampaikan permasalahan saya kepada Ibu dan membangkitkan gairah serta metode saya agar menjadi lebih baik dalam membuat permainan atau metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar anak-anak senang matematika. Baik, Bapak. Alhamdulillah, percakapan kali ini bisa membuat Bapak lega, sudah bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran Bapak sekarang. Terima kasih karena ini waktunya sudah selesai ya, Bapak. Kami cukupkan pembicaraan sampai di sini saja. Semoga lain waktu kita bisa mengobrol-ngobrol santai tentang masalah-masalah yang ada. Baik, Terima kasih Bapak Manaf. Assalamualaikum bersama warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu Wiwin ya. Iya, Ibu Ratna. Bagaimana ini nih perasaannya setelah menjadi coaching? Alhamdulillah ini sangat merasa senang. Apalagi kuncinya sudah bisa menemukan solusi, saya sudah bisa menggali pertanyaan, menggali potensi yang ada dalam diri Kuci, kemudian Kuci bisa memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sudah ada. Baik, menurut Bu Wiwin proses coachingnya sudah sesuai keinginan atau tidak? Alhamdulillah sudah sesuai keinginan, sudah melalui alur tirta, yaitu sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab, bahkan ada umpan balik dari Kuci yaitu tentang perasaannya. Baik, untuk kompetensi tadi yang ingin dikembangkan sudah tercapai Bu Wiwin? Alhamdulillah sudah tercapai dengan baik dan Kucinya juga sudah merasa lega, sudah merasa senang dan saya pun sebagai coach sudah alhamdulillah sudah bisa membantu coach dalam mengatasi permasalahannya. Baik, terakhir ini Bu Wiwin, langkah apa yang ingin dilakukan Bu Wiwin untuk mengembangkan kompetensi coaching dari Bu Wiwin? Ya, yang jelas saya akan terus mengembangkan apa yang ada di dalam diri saya terkait dari menjadi coach untuk menggali lagi potensi yang ada di coach. Saya akan terus belajar bagaimana menjadi coach yang baik yaitu dan juga menerapkan alur tirta dengan baik yaitu jadi agar pembicaraan bisa masuk dalam kriteria coaching yang baik. Baik Bu Wiwin, akhirnya proses coaching Bu Wiwin sudah terlaksana dengan sangat baik. Saya harus mengapresiasi itu. Terakhir saya mengakhiri proses supervisi ini ya Bu Wiwin ya. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Wiwin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kabarnya Bu Wiwin? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua sehat. Semoga semuanya dalam kegiatan ini dilancarkan, termasuk kuncinya. Iya. Ya Bu Wiwin, ini untuk pertemuan kali ini yaitu tentang coaching. Ibu Wiwin akan mengcoachi Bu Vika. Nah,
Saya ingin menanyakan kompetensi apa dalam coaching ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwin. Baik Bapak, dalam percakapan kucing kali ini saya dengan Ibu Rafika, saya akan mengembangkan dua kompetensi yang ada di sini, yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing agar kucing bisa menjawab dan mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Oh ya, berarti nanti mendengarkan aktif dan apa tadi yang kedua? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi dari kucingnya ya. Iya, Bapak. Kemudian bagus sekali untuk potensi yang akan dikembangkan Bu Wiwin. Untuk indikator ketercapaian tujuan tentang pertanyaan berbobot itu apa yang tujuan yang akan dikembangkan oleh Bu Wiwin? Ya, tujuan yang akan dikembangkan saya terhadap kucing, saya akan mengobservasi bagian dari identifikasi. Karena di dalam identifikasi tersebut saya akan mencari potensi yang ada dalam kucing, kemudian menggalinya lebih dalam lagi, dan untuk bisa mencari kunci agar saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap kucing tersebut. Baik, sekarang percakapan kucing ini yang menjadi coach adalah Bu Wiwin dan kucingnya Bu Vika. Dipersilakan Ya, untuk mulai. baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rafika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwin. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini meskipun ada sesuatu yang saya sedang pikirkan. Iya. Oh, ada sesuatu yang dipikirkan? Mungkin ada yang bisa dibicarakan dengan saya. Baik, akan saya bantu. Ada Bu Wiwin. Jadi ini kejadian di kelas saya tentang seorang murid. Baik. Dari percakapan kali ini, apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan kali ini? Dari percakapan ini saya menginginkan adanya pandangan dan solusi apa yang bisa saya perbuat untuk memperbaiki masalah tersebut. Baik, Itu sih. Ibu Rafika. Ya. Baik, Ibu Rafika, silahkan Ibu Rafika, dengan senang hati saya akan mendengarkan dan Bu Rafika bercerita. Jadi begini Bu Wiwin, ya. Tadi itu kan saya ngajar di kelas. Ya. Tapi kok ada satu anak yang tidak fokus, bahkan menguap. Kemudian beberapa menit kemudian saya jalan ke belakang setelah menyampaikan tugas, malah tidur anak itu. Nah, kejadian ini berulang karena pada pertemuan saya sebelumnya juga terjadi hal tersebut. Makanya sekarang saya jadi kepikiran, kenapa ya anak ini gitu. Oh, jadi di kelas Ibu Rafika ada seorang murid yang sedang tertidur dan tidak mengikuti pelajaran yang Ibu Rafika lakukan. Terus sekarang langkah apa yang harus Ibu Rafika ambil? Ini sedang saya pikirkan aslinya Bu Wiwin. Langkah apa ya yang paling benar untuk saya lakukan itu? Mungkin saya punya pandangan untuk mengajak anak ini bicara. Tadi waktu jam istirahat sebenarnya saya sudah manggil anak ini Bu Wiwin. Jadi saya ajak cerita, tapi cuma sebentar. Nah itu yang sebentar itu sih emannya. Iya. Apakah anak ini setiap hari tidur terus dan tidak mengikuti pelajaran di semua mata pelajaran selain dari Ibu Rafika? Saya itu sempat Bu Wiwin tanya ke satu guru pengajar lain, guru PPKN, saya kan biologi. Saya tanya ke guru PPKN tersebut waktu jam santai di kantor, ternyata di pelajaran beliau juga si anak ini pernah ketiduran dan sering menguap, terus menunjukkan bahwa anak ini tidak fokus
mungkin anak ini ada masalah di keluarga atau apa yang menyebabkan anak ini sampai tertidur di dalam kelas? Nah, itu tadi itu waktu saya ngajak bicara, karena kan saya ngajak bicaranya itu sebentar. Saya menangkap jawaban dari anak ini, kenapa kok mengantuk di kelas, karena waktu malam hari itu dimintai bantuan oleh orang tuanya. Jadi tadi itu nyampaikannya, saya capek Bu, karena kalau di rumah bantuin orang tua. Nah, bantuin seperti apa ini yang belum saya gali lebih dalam. Oh, jadi anak ini punya masalah di keluarga, tertidur di Mm-mm. dalam kelas karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di rumah begitu. Sehingga akhirnya tiba di sekolah, anak ini capek dan mengantuk dan tidak mengikuti pelajaran yang Ibu Rafika pelajari. Iya, benar, benar, Sekarang, benar seperti itu. ya. Terus sekarang, apakah Ibu Rafika sudah mengambil keputusan atau bagaimana atau sudah membicarakan dengan guru yang lain untuk mengatasi hal ini? Nah, itu belum. Terakhir kali itu kan saya cuma tanya ke sesama guru pengajar PPKN. Tapi untuk ke guru yang lain saya belum sempat Bu Wiwin. Tapi saya punya pandangan mungkin kalau saya berkolaborasi dengan rekan guru lain, khususnya kepada wali kelasnya, mungkin saya akan menemukan suatu solusi untuk memecahkan masalah saya ini. Iya, Ibu. Sebaiknya memang harus dibicarakan dengan guru yang lain ya, agar bisa Mm-mm. menemukan titik terangnya. Terus, Ya, betul. apakah murid ini, apa yang dilakukan murid ini setiap harinya, itu mengganggu ke teman-teman yang lain? Kalau saya perhatikan itu tidak mengganggu Bu Wiwin. Jadi anak ini memang tidak mengganggu secara gamblang gitu ya kepada siswa yang lain, tapi mungkin saat pengerjaan tugas kelompok bisa jadi itu juga mengganggu karena kan saat pengerjaan tugas kelompok si anak ini tidak berperan aktif dalam kelompoknya. Mungkin itu yang mengganggu kepada kelompok ke peserta didik yang lain. Oh iya. Iya. Ya, selanjutnya, apakah ini juga berpengaruh pada pembelajaran yang Ibu Rafika lakukan? Jelas Bu Wiwin, saya memang merasa berpengaruh kepada pembelajaran saya karena kan harusnya semua anak tuntas, tapi justru ada anak yang tidak tuntas dan itu justru menjadi PR pertanyaan saya sebenarnya apa yang terjadi sama anak ini gitu. Ya, menurut Ibu Rafika sendiri, pembelajaran yang baik yang bisa dilakukan oleh guru terhadap murid itu seperti apa ya, Ibu Rafika? Kalau menurut saya, pembelajaran yang baik menurut saya itu adalah pembelajaran yang bisa melibatkan semua siswa di kelas tanpa terkecuali. Pembelajaran yang bisa membuat anak itu antusias dan tidak mengantuk apalagi tertidur di kelas. Saya menginginkan pembelajaran saya seperti itu. Oh, baik, baik, itu bagus ya. Kalau seumpamanya dikriteriakan dalam skala, ini pembelajaran dari Ibu Rafika ini terhadap anak itu skalanya dari 1 sampai 10 itu kira-kira di yang di mana ya Bu ya? Angka yang mana? Untuk kondisi yang sekarang ini saya rasa di skala 6. Baik, di skala 6. Adakah yang ingin Ibu kembangkan agar bisa ke angka yang lebih tinggi? Saya pengennya naik Bu Wiwin, seenggaknya ada perubahan lah ke arah yang lebih baik. Bisa ke skala 8 mungkin ya, kalau skala 9 itu sepertinya terlalu cepat, terlalu banyak lah, jadi 8 saja dulu. Oh, baik. Jadi sekarang apa yang akan Ibu Rafika lakukan untuk mengatasi masalah Tentu yang Ibu saja hadapi? yang akan saya lakukan, yang saya akan lakukan dalam jangka waktu cepat ini mungkin saya akan melaporkan kepada wali kelasnya. Selain melaporkan ke wali kelas, saya akan bertanya kepada teman guru yang juga mengajar si anak ini.
Tuh, jadi Ibu Rafika akan melakukan kontak atau kerjasama dengan wali kelas, kemudian membicarakan hal Iya, ini agar mendapatkan solusi gitu. benar-benar. Iya. Terus siapa saja yang terlibat dalam hal ini? Yang akan saya libatkan yang jelas wali kelas, terus sesama guru pengajar. Kalau di sekolah saya kan juga ada BK, Bu Win. Mungkin saya akan bercerita juga dengan BK. Kemudian terakhir, oh orang tua. Orang tua juga perlu sepertinya harus saya hubungi. Tapi biasanya yang menghubungi orang tua itu bukan guru pengajar, tapi wali kelasnya. Iya. Berarti Ibu Rafika akan melakukan koordinasi yang lebih lebih tinggi lagi ya, yaitu menghubungi orang tua, terus melibatkan juga guru, melibatkan juga kepala sekolah. Ya, semoga apa yang Ibu Rafika ini lakukan akan mendapatkan hasil. Sekarang harapan Ibu apa yang akan Ibu dapatkan dari percakapan? Hmm, Harapan saya kan dari percakapan ini kan sudah mendapatkan pandangan solusi yang harus saya lakukan gitu Bu Wiwin ya. Jadi Ya, harapan saya setelah saya menemukan solusi-solusi ini, saya bisa menerapkannya dan memberikan perubahan, membimbing anak ini menjadi anak yang lebih baik saat di kelas, tidak lagi mengantuk, tidak lagi menguap, dan bahkan menunjukkan eh, antusias dalam belajarnya. baik, bagus sekali. Ini sudah solusi yang Ibu Rafika lakukan. Semoga apa yang Ibu Rafika lakukan mendapatkan hasil yang maksimal dan anak ini bisa berubah sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Sekarang Amin, amin. perasaan Ibu Rafika sendiri setelah melakukan percakapan ini bagaimana? Perasaan saya tentu saja saya lega Bu Wiwin. Akhirnya saya itu bisa menceritakan ini kepada sesama guru, kepada Bu Wiwin. Saya bisa mereka-reka pandangan solusi yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Dan terakhir saya juga merasa kalau saya itu bisa menjadi guru yang lebih baik untuk anak itu. Baik, ya Alhamdulillah. Berarti Ibu Rafika sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu Rafika eh, yang menjadi unek-unek dari Ibu Rafika. Semoga apa yang Ya, diharapkan sesuai ya Ibu Rafika. Nah, sekarang eh, percakapan kita sudah cukup sekian. Ibu Rafika sudah memberikan solusi yang terbaik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lain kali kita bisa Waalaikumsalam ngobrol warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wiwin. Sama-sama Ibu Rafika. Alhamdulillah berjalan lancar, bagus sekali, mengalir kayak air, ibaratkan ibaratkan air yang mengalir. Kemudian ini pertanyaan pasca supervisinya Bu Wiwin. Iya, Bapak. Eh, apa yang sudah dilakukan Bu Vika atau Puji itu pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan penyelesaian itu. Iya, Alhamdulillah indikatornya sudah tercapai. Di situ Ibu Rafika sudah menampilkan identifikasi dan saya sudah bisa merumuskan apa identifikasi yang sudah menjadi permasalahan dari Ibu Rafika. Semoga Oh, kedepannya Ibu Rafika bisa memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan ini. ya, terima kasih untuk Bu Wiwin atas Ya, coachnya kepada Kuci sehingga Kucinya bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya. Terima kasih Bu Wiwin. iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Vika dan Bu Wiwin. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang saya nanyakan tentang coaching yang akan dilakukan Bu Vika kepada Kuci dalam hal ini.
adalah coachnya Bu Vika dan coachnya Bu Wiwin. Untuk Bu Vika, saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Vika terhadap coachnya. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yang pertama kehadiran penuh. Jadi saya ingin mengembangkan kehadiran penuh saya terhadap coaching. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk Bu Vika, indikator tercapainya suatu pengajuan pertanyaan berbobot itu kira-kira apa, Bu ya? Untuk indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, yang pertama saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach sehingga coach nantinya akan dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, tentu saja dengan pertanyaan berbobot saya mampu menggali situasi dan kondisi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach Bu Wiwin. Ya, baik. Sedangkan jadi indikatornya adalah menggali potensi yang ada di coach agar bisa mengembangkan dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baiklah. Benar. Untuk selanjutnya, untuk menyikat waktu, silakan Ibu Vika laksanakan coaching terhadap Bu Wiwin. Silakan. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Rafika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun kondisinya kurang fit. Ibu Rafika sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin karena sudah hadir di kesempatan coaching kita kali ini. Kemarin Bu Wiwin sempat ngomong nih katanya mau curhat sesuatu ke saya. Iya ini Bu, terima kasih juga ya sudah mau mendengarkan saya. Gini Bu, saya tuh bingung Bu. Saya tuh punya murid satu, ini sudah kelas 5 sekarang, tapi masih belum bisa membaca. Jadi saya dan rekan-rekan guru saya, semua yang ada di sekolah, itu bingung bagaimana caranya agar anak ini bisa membaca sama dengan teman-teman yang lain. Oh begitu. Jadi kasusnya Bu Wiwin ini ada murid kelas 5 yang tidak bisa membaca gitu Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, sejauh baik. ini kami sudah melakukan berulang kali apapun sudah kami lakukan. Begitu, untuk agar anak ini bisa membaca seperti teman-temannya yang lain, begitu. Cuman kami bingung ini bagaimana caranya agar si anak ini cepat membaca, begitu. Baik. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang masalah itu, Bu Wiwin ya. Ini kan kita percakapan coachingnya juga singkat nih. Dari percakapan kita ini, harapannya Bu Wiwin nantinya apa ya dari percakapan kita hari ini itu? Harapan saya ingin mencari solusi dan ide ataupun gagasan bagaimana saya bisa mencari solusi dalam permasalahan saya agar anak didik saya ini besok bisa membaca dengan baik. Begitu, Bu. Oke, baik. Jadi tujuannya kali ini Bu Wiwin berharap mendapatkan pandangan solusi tentang anak yang tidak bisa membaca ini, Bu Wiwin ya? Ya, betul sekali, Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Wiwin,
ini kan ceritanya cuma sepotong. Saya ingin tahu lebih dalam tentang kondisi siswa ini di kelas, Bu Wiwin. Seperti apa? Kan tadi saya mendengarkannya cuma sekilas nih. Ya, begini ya Ibu Rafika. Kami itu di guru SD itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 sampai kelas 6 itu kami saling bekerja sama. Nah, yang anak ini memang dari kelas 1 sampai kelas 5 sekarang ini tidak bisa membaca sama sekali. Padahal kami sudah memberikan trik-trik bagaimana caranya membaca yang baik. Kami juga sudah memetakan uh, uh, di aspek mana saja anak ini yang kurang membacanya. Setelah kami telusuri, ternyata anak ini sebenarnya bisa membaca huruf. Hafal pada A sampai Z. Tapi pada saat melafalkannya, anak ini tidak bisa. Begitu. Jadi kami bingung. Kami mau mencari solusinya itu bagaimana. Oke, baik Bu Win. Dari ceritanya Bu Wiwin itu saya menangkap bahwa anak ini sudah hafal abjad A sampai Z begitu Bu Win ya. Iya, betul Tapi sekali. tapi untuk melafalkannya menggandeng gitu ya, menggandeng huruf per hurufnya yang belum bisa. Iya, betul sekali. Jadi kami merasa kesulitan di situ. Padahal kami sudah memberikan buku-buku ejaan, sudah memberikan buku-buku referensi, dan setiap kali kami juga memanggil di sela-sela istirahat, kami memanggil anak itu, kami mengajak untuk mengajari membaca bagaimana ini huruf A sampai Z, terus bagaimana cara menggandeng huruf. Tapi ketika ingin menggantikan huruf 2 sampai 4 huruf itu anak itu tidak bisa. Jadi inilah kesulitan kami. Padahal Oke. sudah kami Dari ceritanya Bu lakukan, Win, sudah kami lakukan yang terbaik untuk anak ini. Begitu. Bahkan selain memberikan pilihan pada angka dan huruf, kami juga memberikan gambar-gambar yang sekiranya menarik untuk anak ini agar anak ini tertarik untuk lebih bisa belajar membaca. Oke. Kalau saya tangkap dari ceritanya Bu Wiwin, ini sepertinya solusi-solusinya sudah banyak diberikan ya, terobosan-terobosan untuk anak ini ya, begitu ya Bu Wiwin ya? Iya, betul sekali. Terobosan Oke. itu ya kami mengharapkan anak ini bisa membaca seperti siswa yang lain. Kami merasa ketika memanggil anak ini takut merasa, oh kok saya dipanggil terus dengan ibu. Nah, itu yang kami khawatirkan. Kami takut mentalnya turun. Jadi kami bersama teman-temannya sudah berbicara juga bahwa anak ini butuh perhatian khusus. Jadi setiap kali dipanggil, kami pun juga sudah membicarakan dengan murid yang lain agar tidak memberikan reaksi negatif kepada anak tersebut. Oke. Jadi saat pemanggilan anak ini gurunya memberikan itu ya pengarahan kepada siswa lain, pengertian bahwa anak ini tidak dibully, jangan dibully atau jangan diremehkan gitu kan ya, yang saya tangkap begitu. Ya, betul sekali Bu Rafika. Jadi kami di sini Nah, sudah memetakan ya anak-anak yang sudah bisa membaca, anak-anak yang sedang dalam membaca, anak-anak yang kurang dalam membaca. Jadi dalam pemetaan tersebut kami juga sudah memberikan pengertian, oh anak ini harus begini, yang satunya juga harus begini, dan yang kurang ini juga harus begini. Jadi insya Allah teman-temannya juga sudah mengerti kondisi dari anak tersebut. Baik. Dari solusi-solusi yang sempat dilakukan oleh Bu Wiwin bersama teman-teman guru, menurut Bu Wiwin, yang perlu ditingkatkan dari solusi itu yang mana ya kira-kira Bu Wiwin, yang bisa diberikan treatment lebih? Ya, kami merasa kami mungkin akan memberikan perhatian lebih khusus lagi
kami berencana di sekolah kami mengadakan acara Sabtu belajar, yaitu di hari Sabtu itu setelah istirahat kami memanggil siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang cara membacanya kurang, kami panggil ke dalam satu kelas, kemudian kami memberikan pelajaran agar bisa mengeja, bisa memahami, dan bisa membaca lebih aktif. Gitu. Di situ kami juga memberikan trik-trik khusus kepada anak tersebut, bagaimana caranya mengeja, caranya menggandeng huruf demi huruf, akhirnya bisa menjadi satu kata yang bisa terbaca oleh anak tersebut. Oke, baik Bu Wiwin. Jadi ada suatu pandangan gitu ya Bu Win, pandangan baru yang akan dilaksanakan. Ya, betul sekali. Itu pandangan baru kami. Kalau misalkan nih Bu Wiwin ya, ya. Dari ceritanya Bu Wiwin, kalau diposisikan anak ini, kemajuan belajarnya kan tidak bisa membaca. Ya. Kalau ditaruh ke dalam skala 1 sampai 10, posisinya si anak ini di berapa ya Bu Wiwin? Kalau saya ukur dalam skala, posisi anak ini mungkin di angka 4. Di angka 4. Wah. Ya. Di angka 4. Harapannya Bu Wiwin ingin menaikkan ke angka berapa nih? Harapan saya anak ini bisa ke angka 8. Karena begini Bu, saya yakin anak ini sebenarnya bisa. Anak ini sebenarnya bisa, cuman anak ini butuh perhatian khusus. Artinya perhatiannya bukan dari semua guru secara bersama-sama, tapi dipanggil secara individual, begitu. Karena begini ya Bu, salutnya juga saya sama anak ini. Anak ini sebenarnya rajin. Setiap hari berangkat ke sekolah. Setiap hari mengikuti pelajaran. Bahkan pada saat pengumpulan pelajaran, walaupun tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, dia itu mengumpulkan bersama teman-temannya. Ini loh Bu, saya mau mengumpulkan tugas. Padahal bukunya kosong. Sebenarnya ada motivasi tersendiri dari anak tersebut. Dan pada saat piket kelas, biasanya piket kelas itu kan anak-anak itu sudah ada tempatnya masing-masing. Nah itu setiap pagi setelah tiba di sekolah, walaupun bukan tiketnya dia tetap menyapu, kemudian dia akan memarahi anak-anak yang lain yang mengotori kelas. Nah itu adalah tanda plus dari anak itu. Sudah rajin, masuk setiap hari, cuma kelemahannya anak itu tidak bisa membaca. Gitu. Tapi saya yakin anak ini bisa sebenarnya membaca. Nah, baik Bu Wiwin, dari apa yang disampaikan Bu Wiwin tadi tentang pemberian perhatian khusus, bisa diceritakan Bu Wiwin, detailnya itu bagaimana maksudnya? Ya, begini, kami akan mengadakan pemanggilan khusus kepada anak tersebut dan kami juga akan memberikan pelajaran tambahan di sela-sela istirahat. Kemudian ada program baru yaitu setiap hari Sabtu setelah istirahat kami juga ada program untuk pembelajaran tambahan bagi anak-anak yang kurang dalam hal membaca. Begitu. Oke, baik. Ada yang kira-kira akan Ibu Wiwin ajak untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya jelas saya akan mengajak yang nomor 1 anak tersebut, murid-murid yang lain juga, guru-guru yang ada di sekolah kami, kepala sekolah, dan juga saya sudah konfirmasi dengan wali murid dari anak tersebut. Oke, baik Bu Wiwin. Dari semua yang telah disampaikan oleh Bu Wiwin dan masalah yang sudah diutarakan oleh Bu Wiwin, apa sih yang Bu Wiwin dapatkan dari percakapan singkat kita ini? Alhamdulillah dari percakapan kali ini saya sudah mendapatkan solusi bagaimana caranya agar anak ini bisa membaca dengan lancar, yaitu dengan tadi kami memberikan trik-trik khusus, memberikan tambahan pelajaran dan pemanggilan juga di hari Sabtu. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa menjadikan guru tersebut lebih rajin lagi. Baik nih, kapan kira-kira akan mulai Ibu Wiwin lakukan dari rencana-rencana tersebut?
Sebenarnya hal ini sudah saya lakukan 1 bulan kemarin, dan alhamdulillah hasilnya anak ini sudah mulai bisa menggandeng huruf. Jadi dari huruf satu ke huruf yang lain sudah bisa, walaupun itu mengeja secara juz amma, gitu. Oke. Berarti sudah dilaksanakan, kemudian akan terus dilaksanakan dan melihat hasil perkembangannya, begitu ya Bu Wiwin ya? Ya, jelas sekali. Karena kami menginginkan anak ini bisa setara dengan yang lain, yaitu bisa membaca dan bisa mengikuti pelajaran layaknya seperti murid-murid yang lain. Oke, baik Bu Wiwin, sayang sekali percakapan kita ini harus saya akhiri, tapi saya akan mendengarkan cerita lagi dari Bu Wiwin setelah melaksanakan rencana dan solusi yang sudah Bu Wiwin sampaikan tadi. Saya tunggu cerita berikutnya Bu Wiwin ya, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang perlu untuk dikoreksi ulang. Ya, terima kasih banyak Bu Rafika sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan menjadi pendengar yang baik dari saya. Semoga apa yang saya harapkan bisa sesuai dengan harap. Terima kasih banyak Ibu Rafika. Amin. Sama-sama Bu Wiwin, semoga ada pencerahan, ada perubahan setelah Bu Wiwin melaksanakan rencana solusi ini ya. Terima kasih Bu Wiwin. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vika yang sudah mengcoaching Bu Wiwin ya, sehingga beliaunya mendapatkan solusi yang terbaik untuk kebaikan pembelajarannya. Ya, untuk Bu Vika, artinya Bu Vika sudah menangkap indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan oleh Bu Wiwin. Apa saja indikator yang sudah dicapai pada percakapan coaching tadi? Baik Bapak, indikator ketercapaiannya saya merasa bahwa saya sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menggali situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan menemukan potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan oleh coach sehingga coach pada akhirnya bisa menemukan solusi yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian untuk kompetensi kehadiran penuh saya juga sudah memberikan perhatian penuh kepada coach, salah satunya dengan menatap lawan bicara, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Vika. Untuk yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching bersama Bu Wiwin tadi? Tentu saja kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena munculnya jawaban dari coach itu tergantung dari pertanyaan yang diberikan oleh coach. Ya, terima kasih atas pelaksanaan coaching hari ini. Semoga semuanya dapat memahami tentang kompetensi coach dan solusi yang diuraikan dan ditunjukkan oleh coach. Terima kasih Bu Vika. Sama Bapak, terima kasih. Ya.